Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 221. Sehat. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu yang salah dalam suara Wu. Lin Ming segera merasakan gedebuk di dalam hatinya. Lalu dia melihat ke lantai 2. Seperti yang diharapkan, dia melihat wajah Wu sangat jelek. "Istri, ada apa? Ada apa?" tanya Lin Ming. Bahkan, Lin Ming sudah memiliki perasaan buruk dalam hatinya bahwa itu tidak akan menjadi istrinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba hamil. "Aku sepertinya punya sesuatu di perutku." Petik 1. Dengan itu, Wu Sunyi datang ke bawah dengan melihat panik. "Apa? Sesuatu di perut?" Lin Ming tertegun dan kemudian bertanya, "Apa yang kamu rasakan di perutmu?" Pada saat ini, dia dengan cepat datang ke Lin Ming. Wu Sunyi tampak bingung dan ketakutan. "Aku tidak tahu apa itu. Tampaknya ada sesuatu yang bergerak di perutku." Petik 1. Dengan itu, Wu Sunyi merasakan perutnya. Dia bahkan lebih ketakutan. Dahinya sudah berkeringat. "Jangan takut, istriki. Duduk dulu dan biarkan aku merasakan denyut nadimu." Petik 1. Lin Ming pertama kali meminta Wu untuk duduk, lalu segera meletakkan jarinya pada nadi Wu dan dengan hati-hati merasakannya. Tampilan gugupnya segera santai. Kemudian Lin Ming berkata, "Istri, Anda dalam kondisi sehat. Tidak ada kelainan." Petik 1. Wu Yanyi masih mengerutkan kening, "Tapi aku benar-benar merasakan sesuatu yang bergerak di perutku." Petik 1. Lin Ming berkata dengan senyum, "Istri, ini harus menjadi fungsi psikologismu, karena Du Sengjun dan Bai Muyu hamil, jadi kamu merasakan sesuatu di perutmu." Baik, pada titik ini, Lin Ming memutuskan untuk membantu Wu Yanyi mengalihkan perhatiannya. Dia berkata, "Apakah kamu tidak ingin belajar ilmu pedang? Mari kita mulai sekarang." Petik 1. Wu Sunyi tidak tahu betapa bahagianya dia ketika dia mendengar bahwa dia bisa belajar bahasa pedang sekarang, tetapi dia masih sedikit ketakutan dan berkata, "Bagaimana jika aku tiba-tiba berdarah ketika aku mempraktikkan ilmu pedang?" Memikirkan gambaran semacam itu, wajah Wu Sunyi berubah putih sejenak. Wajah Lin Ming serius. "Jika kamu tiba-tiba berdarah setelah beberapa saat, aku akan berdarah bersamamu." Petik 1. Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi marah, "Kamu bukan wanita. Darah seperti apa yang kamu gambarkan?" Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku tidak akan berdarah. Aku akan mati." Petik 1. Kata-kata ini segera membuat wajah Wu Sunyi merah, tapi itu terlihat lebih indah. Lin Ming sedikit terganggu dan berkata, "Oke, mari kita mulai sekarang. Anda harus menuliskan formula pedang terlebih dahulu." Petik 1. Kemudian, Lin Ming mengatakan seluruh pedang formula dengan kata, tetapi Wu Sunyi mendengarkannya sekali dan menuliskannya sepenuhnya. Namun, Lin Ming tidak terkejut. Wu memiliki IQ tinggi, kalau tidak dia tidak akan belajar di Universitas Harvard. Dia lulus pada usia muda dan menjadi presiden Pengyu Group. Setelah melihat Wu Sunyi menghafalnya, Lin Ming berkata, "Istri, biarkan aku mendengarkannya lagi dan melihat apakah ada kelalaian." Petik 1. Mengangguk, dan kemudian Wu merokok Yi membacakan kata demi kata. Setelah mendengar ini, Lin Ming mengangguk dan berkata, "Yah, istri, ingatanmu benar-benar luar biasa. Itu bukan kata yang buruk." Petik 1. Meskipun Wu tidak berbicara, dia masih sedikit bahagia di hatinya. Selama bertahun-tahun, ini adalah kedua kalinya dia dipuji oleh lawan jenis selain kakeknya. "Yah, kita bisa mulai belajar ilmu pedang sekarang." Dengan itu, Lin Ming tidak tahu di mana dia mengambil dua tongkat, menyerahkan satu ke Wu Yanyi, dan berkata, "Istri, ini adalah pertama kalinya saya berlatih pedang." Petik 1. "Oh, mari kita berlatih bersama." Petik 1. Setelah mengingat formula pedang, Wu Sunyi tidak sabar untuk melambaikan tongkat di tangannya.
Kemudian, 2 orang kemudian datang dan aku pergi dari gerakan pedang pertarungan. Sambil berlatih pedang, Lin Ming juga menjelaskan kepada Wu Sunyi bagaimana menggunakan ki di tubuhnya. Bakat Wu Sunyi tidak dibangun. Lin Ming baru saja mengatakan paruh pertama kalimat itu, tetapi Wu Sunyi sudah mengerti babak kedua. Di masa lalu, ketika orang tua itu mengajar Lin Ming semua jenis seni bela diri dan kedokteran, dia tidak memiliki wawasan seperti itu. Dia tidak bisa menahan mendesah lagi di hatinya bahwa Wu Yanyi adalah monster lebih dari dia. Jika Wu Sunyi tumbuh, saya tidak tahu betapa mengerikannya itu. Namun, ide ini baru saja muncul oleh Lin Ming, karena bahkan jika Wu Yanyi adalah monster, itu tidak akan dapat mencapai level yang sama dengannya dalam waktu singkat. Jika tidak, Lin Ming pasti akan menganggap Wu Yanyi sebagai alien untuk itu. Pertama kali. Wah. Petik 1. Tiba-tiba, Wu Sunyi menikam Lin Ming di dada dengan tongkat. Karena dia sedikit terganggu, tongkat itu langsung menikam Lin Ming di dada. Sehat. Pada saat itu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ya, Wu Sunyi menikamnya di peti dengan tongkat. Meskipun itu tidak kuat, dia sudah merasakan napas kekuatan dari tongkat. Kemudian, Lin Ming tidak bisa membantu melihat Wu Sunyi dengan lebih kagum. Petik 1. Tongkat menusuk Lin Ming di dada, dan Lin Ming segera terlihat membosankan. Wu Sunyi berpikir Lin Ming telah terluka. Dia tidak bisa membantu berseru. Dia membuka mulutnya untuk meminta firman keprihatinan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya sejenak, tetapi dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk peduli tentang lawan jenis kecuali kakeknya. Dia tidak bisa menahan menghitam wajahnya dan berkata, Lin Ming, kau adalah tuan dengan 8 utas di tubuhmu. Bagaimana kamu tidak bersembunyi? Meskipun dia mengatakan itu, Lin Ming masih bisa melihat bahwa Wu Sunyi khawatir di matanya. Ini pasti awal yang baik. Mungkin segera, istrinya akan bisa mencari nafkah dengannya. Memikirkan hal ini, Lin Ming tidak bisa tidak melihat ke atas dan ke bawah pada tubuh Wu Yanyi yang indah, dan menghela nafas pada saat yang sama di dalam hatinya. Keindahan dan temperamen istri saya, jika Anda pergi ke industri hiburan, Dewi itu seperti kipas Bingbing, Liu Yifei dan sebagainya, tidak akan ditinggalkan. Bersenandung. Petik 1. Melihat mata Lin Ming sangat tidak terkendali, Wu Sunyi tidak bisa menahan huming. Kemudian dia hanya melemparkan tongkat di tangannya dan menoleh ke tangga, berkata, teknik pedang profesor Anda terlalu sederhana. Saya sudah belajar semuanya sekaligus. Saya tidak perlu Anda mengajarkannya lagi di masa depan. Petik 1. Bahkan, masih ada beberapa orang di dalam hatinya yang ingin berlatih pedang dengan Lin Ming, karena terlalu baru untuk berlatih pedang dengan heteroseksual. Dalam pikiran Wu Sunyi, hal semacam ini tidak dapat diimpikan. Melihat bahwa Wu Sunyi tampak marah, ia langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar tidur. Lin Ming mendesah lagi bahwa bakat Wu Sunyi ini benar-benar mengerikan. Itu benar. Tongkat yang Wu Sunyi hanya menusuknya di dada, napas kekuatan bisa melewati tongkat. Titik ini, ia kini memiliki 8 kekuatan sutra, hampir tidak bisa lakukan. Sebelum, ketika ia digunakan untuk menggunakan 5 benang dari Qi, ia tidak harus berpikir tentang hal semacam ini. Untuk mentransfer Qi, ia harus menggunakan alat khusus, seperti jarum Jiulong. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk yang saya mengajar istri saya metode pernapasan. Petik 1. Entah kenapa, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memiliki masalah seperti itu dalam benaknya. Bab 222. Sementara itu, di ruangan yang remang-remang, seorang pria berdiri di depan jendela, matanya tampaknya melihat pemandangan malam di luar, tetapi matanya penuh dengan kenangan. Ada seorang pria berlutut di belakang pria itu. Itu Bai Xiangrui. Segera setelah dia masuk, Bai Xiangrui melihat pria itu berdiri diam. Dia tidak berani mengganggunya. Kemudian dia berlutut dan menunggu pria itu berbalik.
Tetapi sekarang lebih dari 1 jam telah berlalu, pria itu masih tidak bergerak, seperti patung. Bai Xiangrui berlutut sangat keras sehingga lututnya mulai sakit. Lalu dia mengertakkan giginya dan berteriak, "Tuan." Petik 1. Suara ini tidak membuat pria berbalik. Bai Xiangrui mengertakkan giginya lagi dan berkata, "Tuan, Lin Ming telah diracuni. Dia tidak bisa hidup lebih dari 24 jam. Balas dendam saya telah dibayar. Saya telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh tuan saya." Petik 1. Setelah mendengar ini, lelaki itu keluar dengan suara pingsan dan berbalik, tetapi dia mengenakan topeng di wajahnya, sehingga dia tidak bisa melihat penampilannya sama sekali, dan suaranya serak dan sedikit melengking, yang terdengar aneh. Setelah berbalik, pria bertopeng itu tampaknya melihat sesuatu dari Bai Xiangrui dan bertanya, "Di mana kelabang berkepala ganda Anda, Raja Serangga Beracun?" Bai Xiangrui menjawab dengan jujur, "Kelabang dengan 2 kepala dibunuh oleh Lin Ming setelah dia diracun." Petik 1. Kelabang berkepala ganda bisa membiarkan kekuatan Ki Anda menerobos ke 6 sutra, dan tubuh Lin Ming hanya 5 kekuatan Ki Sutra. Kelabang berkepala ganda, bagaimana dia bisa menamparkan? Tidak ada perubahan emosional dalam suara pria bertopeng. Itu seperti suara mekanis elektronik. Tetapi semakin banyak, Bai Xiangrui yang lebih menyeramkan. Terlebih lagi, mata Bai Xiangrui, yang hanya menunjukkan di wajahnya, sedingin es dan tanpa emosi, seolah-olah mereka adalah mata mekanis. Ini membuat mata Bai Xiangrui bergerak pergi dan menurunkan kepalanya segera. Kemudian, Bai Xiangrui berhasil menenangkan diri dan berkata, "Saya telah kehilangan pandangan. Kekuatan Lin Ming bukan 5 sutra, tetapi 8 sutra." Petik 1. Setelah mendengar ini, pria bertopeng tidak mengatakan apa-apa sejenak. Tampaknya dia memikirkan sesuatu, dan dia tampaknya berada dalam kesurupan. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat sedikit perubahan emosi dari satu-satunya matanya. Setelah waktu yang lama, pria bertopeng tidak tahu di mana mengambil sesuatu seperti toples anggur. Itu adalah ukuran tinju, dan dia menyerahkannya kepada Bai Xiangrui. Kemudian dia berkata samar, "Ada Raja Serangga Beracun, kalajengking beracun-beracun ganda di dalamnya. Setelah menyatu ke dalam tubuhnya, Anda dapat memiliki 8 kekuatan sutra." Petik 1. Terima kasih Tuan. Setelah mendengar ini, Bai Xiangrui bersemangat. Lalu dia mengambilnya dengan kedua tangan. Lalu dia berkata dengan jejak ketidakpahitan di matanya, "Tuan, aku punya 6 benang kekuatan. Di Haizu, tidak ada orang yang bisa mengalahkanku." "Kenapa?" Pria bertopeng berkata, "Kekuatan Ki Lin Ming bukan 5 sutra, tetapi 8 sutra. Aku takut situasinya istimewa. Meskipun dia diracuni oleh serangga beracun, dia mungkin tidak mati dalam waktu 24 jam. Kamu memperhatikannya secara diam-diam. Jika dia masih hidup setelah 24 jam, Anda mengambil hidupnya lagi. Saya ingin melihat Anda mengambil kepalanya dengan tangan Anda sendiri, membawanya kepada saya, apakah Anda tahu?" Petik 1. 4 kata terakhir tampaknya membawa sedikit fluktuasi emosional. Tetapi pada saat yang sama, napas yang sangat dingin keluar dari pria bertopeng, yang membuat tubuh Bai Xiangrui bergetar tanpa sadar. Lalu dia berkata, "Maaf, aku minta maaf." "Ya Tuan." Pada saat ini, pria bertopeng berkata, "Ambil ini sebagai hadiah sebelumnya." Petik 1. Ketika dia mengatakan ini, pria bertopeng mengeluarkan sesuatu seperti pamflet tipis dari lengannya. Kemudian dia sepertinya membuangnya di depan Bai Xiangrui. Namun, ketika dia melihat kata "sihir" di sampul hal seperti itu, Bai Xiangrui tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjangkau kedua tangan, mengambil sesuatu seperti pamflet tipis ini, memandanginya, dan segera memasukkannya ke dalam pelukannya. Pagi selanjutnya, ketika Lin Ming baru bangun, ada ketukan keras di pintu, ditemani panik Chen Minran. "Lin Ming, buka pintunya." "Tidak, ada yang salah."
Petik 1. Suara semacam ini membuat detak jantung Lin Ming. Dia segera membuka pintu. Selain Chen Minran, ada Wu Sunyi, Du Sengjun dan Bai Muyu. Wajah mereka terlihat sangat jelek. Lin Ming memiliki lebih banyak firasat bahwa itu tidak baik. Benar, begitu dia melihat Lin Ming membuka pintu, Chen Minran mengangkat pakaiannya dengan tangannya. Lalu dia terlihat sangat ketakutan, dan tangannya sedikit bergetar. Dia berkata, "Lin Ming, kau tahu, perutku semakin besar, aku hamil, dan aku hamil." Petik 1. Bahkan mengatakan 2, mata Chen Minran telah diliputi air mata segera jatuh. Lalu dia menangis dan berkata, "Lin Ming, aku akan mati, aku." Lin Ming berpura-pura santai dan berkata, "Tidak ada yang namanya. Jangan khawatir. Bahkan, saya punya beberapa informasi tentang kehamilan aneh Anda. Dalam 2 atau 3 hari, saya dapat menemukan orang di belakang layar dan meringankan Anda dari situasi aneh ini." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming masih terlihat santai dan menatap Wu Sunyi, Bai Muyu dan Du Sengjun. Bahkan, tidak ada dasar di dalam hatinya, dan dia juga sedikit gugup, tetapi pada saat yang sama, ia juga memiliki keyakinan ini. Bahkan jika Lei Bing bukan orang di balik layar, Lei Bing akan tahu sedikit tentang kehamilan aneh. Mereka semua percaya kata-kata Lin Ming, karena jika Lin Ming tidak punya jalan, mereka akan mati. Untuk mencegah Chen Minran tiba-tiba berduri, Lin Ming pertama kali memberi Chen Minran akupuntur, dan kemudian dia memberi Wu Sui pulsa. Apa yang membuatnya merasa lega adalah bahwa tubuh Wu Sui sangat normal, dan dia tidak memiliki denyut nadi hamil. Tetapi wajah Wu Sunyi sudah menjadi warna panik, karena keempat wanita di sini, Du Sengjun dan Bai Muyu, hamil satu demi satu. Sekarang giliran Chen Minran. Jadi, apakah itu gilirannya besok? Pikirkan di sini, Sua, wajah Wu Sunyi bukanlah warna darah. Mulutnya tiba-tiba berseru, "Ah, perutku pindah lagi, aku merasa di dalam perut, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak." Petik 1. Tiba-tiba, Du Sengjun, Bai Muyu dan Chen Minran menatap perut Wu Sunyi, dan mata mereka penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran. Bab 223. Lin Ming terdiam. Dari situasi tadi malam, Wu Sunyi merasakan sesuatu yang bergerak di perutnya, yang jelas psikologis. Bagaimanapun, setelah berlatih pedang, Wu Sunyi tidak merasa seperti itu. Sekarang bahkan Chen Minran hamil, tidak mengherankan bahwa Wu Sunyi memiliki efek psikologis seperti itu. Namun, untuk berhati-hati, Lin Ming membentangkan tangannya dan meletakkan jarinya pada pulsa pergelangan tangan Wu Sunyi. Kemudian Lin Ming berkonsentrasi pada nadinya. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada situasi abnormal di tubuh Wu Sunyi, Lin Ming tidak bisa menahan napas lega dan berkata, "Istri, itu hanya fungsi psikologis Anda. Anda dalam kondisi sehat. Tidak ada benda asing di Anda perut sama sekali, jadi." Lin Ming mengajukan saran, dengan cara ini, Anda dapat mempraktikkan keterampilan pedang Anda dan membubarkan semangat Anda. Dengan cara ini, Anda seharusnya tidak merasakan sesuatu di perut Anda. Petik 1. Wu Sunyi hanya bisa mendengarkan Lin Ming dan pergi berlatih pedang. Memang, setelah berlatih pedang kemarin, dia tidak merasakan apapun di perutnya lagi. Dia tidur nyenyak sepanjang malam. Tepat setelah sarapan, Tang Wenbing tiba. Pada saat yang sama, ada kotak kayu yang panjang. Apakah ada pedang di dalamnya? Lin Ming sedikit terkejut. Tang Wenbing mengatakan kemarin bahwa seseorang akan mengirim pedang sebelum malam ini, tetapi dia tidak berharap bahwa pedang akan datang sebelum jam 8 pagi. Tang Wenbing mengangguk, "Ini adalah sepasang pedang ganda dalam koleksi saya. Saya tidak pernah menggunakannya. Saya telah mengumpulkannya sebagai barang antik. Karena Anda meminta 2 pedang, tidak apa-apa untuk memberikannya kepada Anda." Petik 1. Lin Ming berkata dengan senyum, pemimpin tim Tang sangat senang dengan karyanya. Kemudian ketika dia membuka kotak kayu, Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk konyol.
Lin Ming tampak terdiam dan berkata, "Pemimpin tim Tang, Anda menipu saya." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mengambil salah satu pedang di kotak kayu dan melanjutkan, kedengarannya lebih baik. Itu seperti pedang. Untuk menempatkannya sederhana, itu hanya sepotong besi panjang, dan itu juga dua pedang berkarat dan tidak rata. Petik 1. Kemudian dia melambai dua kali, dan Lin Ming terdiam. Dia tidak bisa melihat bahwa itu sebenarnya dua pedang yang dikumpulkan oleh Wen Bingtang. Tang Wenbing berkata dengan serius, "Lin Ming, jangan memandang rendah kedua pedang ini. Mereka memiliki banyak asal-usul. Mereka disebut pedang ganda pria dan wanita. Dikatakan bahwa ketika pendekar pedang ini berlatih dua pedang ini, langit berbeda. Dan tubuh pedang berdengung dan bergetar. Sepertinya dia akan terbang jauh." Petik 1. Lin Ming memutar matanya dan berkata, "Pemimpin tim Tang, apa yang Anda dengar adalah mitos." Petik 1. Percaya atau tidak, kamu tidak menginginkannya. Aku mengambilnya kembali, tapi aku tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan kedua pedangku. Petik 1. Dengan itu, Wen Bingtang menjangkau dan mengambil kembali pedang Lin Ming. Lalu dia hanya meletakkannya di kotak kayu dan menutupinya. "Yah, karena aku membawanya, aku akan mengambilnya dengan enggan. Itu terlihat seperti pedang. Aku akan menggunakannya dengan enggan. Aku tidak akan menggunakannya." Lin Ming mengambil kotak kayu di lengannya. "Kamu tidak." Wajah Tang Wenbing menunjukkan tampilan yang aneh. "Anda tidak membutuhkannya, maka siapa yang menggunakannya?" Petik 1. Kamu tidak peduli siapa yang menggunakannya. Dia memalingkan matanya di Tang Wenbing lagi. Lin Ming naik ke lantai 2 dan menyerahkan kotak kayu ke Wu Yanyi. Namun, ketika Wu melihat pedang seperti itu, dia merasa sedikit tertarik padanya. Dia menggenggam salah satu dari mereka di satu tangan dan kemudian mulai berlatih. Melihat ini, Lin Ming turun dan berkata kepada Tang Wenbing, "Pemimpin tim Tang, kita harus pergi menemui Lei Bing sekarang." Petik 1. Sekarang dia telah memberikan pedang ganda ke Lin Ming. Tang Wenbing tidak ingin tahu siapa Lin Ming akan memberi mereka. Sekarang dia mengangguk dan berkata, "Saya berharap setelah bertahun-tahun, kita dapat menemukan sesuatu dari Lei Bing." Petik 1. Ketika dia naik bas, Lin Ming pergi ke rumah Jia Suangai. Setelah beberapa saat, ada mencibir di wajah Lin Ming. Kemudian dia menginjak akselerator dan mobil meraung. Ini membuat Wen Bingtang merasa seperti adalah seseorang yang mengikuti kita. Lin Ming mengangguk. Tang Wenbing mengerutkan kening dan berkata, "Tampaknya Bai Xiangrui mungkin adalah orang yang mengikuti kita." Petik 1. Lin Ming sedikit terkejut. "Kenapa kamu begitu yakin?" Tang Wenbing terdiam dan berkata, "Kemarin Bai Xiangrui mengatakan dia akan mengumpulkan tubuhmu. Jika dia tidak mengikuti kamu, bagaimana dia bisa mengumpulkan tubuhmu untukmu?" Lin Ming tersenyum, "Itu tidak mungkin." Petik 1. Kemudian Lin Ming bertanya kepada Tang Wenbing, "Oh, omong-omong, pemimpin Tang, jika kita bekerja bersama, bisakah kita membunuh Bai Xiangrui?" Tang Wenbing mengerutkan kening, "Ini sulit untuk dikatakan." Petik 1. Sulit untuk dikatakan. Lin Ming terdiam dan berkata, "Ketua tim Tang, Anda melihat ke Bai Xiangrui terlalu banyak. Jika kita bekerja bersama, aku bisa membunuhnya sendirian." Petik 1. Tang Wenbing tidak marah, "Kenapa kamu tidak membunuhnya kemarin?" Lin Ming berkata, "Pertama, itu terjadi begitu tiba-tiba kemarin. Kedua, ada Wu Yanyi dan mereka pada waktu itu. Jika saya benar-benar berkelahi dengan Bai Xiangrui, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan diracuni oleh Bai Xiangrui." Petik 1. Untuk sesaat, Wen Bingtang merasa bahwa kata-kata Lin Ming agak masuk akal. Acara kemarin benar-benar terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan saat ini ketika dia melihat Bai Xiangrui, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, yang membuat pikirannya bingung. Memikirkan hal ini, Tang Wenbing berkata, "Karena Anda yakin dalam membunuh Bai Xiangrui,
lebih baik memimpin Bai Xiangrui ke tempat di mana tidak ada seorang pun. Mari kita menaklukkan Bai Xiangrui alih-alih membunuhnya, dan bertanya kepadanya apakah dia tahu orang di balik kehamilan aneh ini. Petik 1. Lin Ming mengangguk, lalu memutar setir dan pergi ke pedesaan yang kurang ramai. Namun, Lin Ming kecewa, ketika mobil baru saja tiba di pedesaan, mobil Bai Xiangrui berbalik dan kembali. Kemudian, Lin Ming harus berbalik lagi dan pergi ke rumah Jia Suangai. Namun, ketika dia pertama kali memasuki kota, Lin Ming menemukan mobil dan mengikutinya perlahan. Melihat ini, Lin Ming tiba-tiba berkata, tampaknya Bai Xiangrui tidak bermaksud berkelahi denganku sama sekali. Dia sedang menunggu waktu untuk mengumpulkan mayat untukku, haha. Petik 1. Dengan senyum dingin, wajah Lin Ming menunjukkan sedikit ironi, karena ada sesuatu yang ditakdirkan. Bai Xiangrui tidak akan pernah melihat tubuhnya. Lin Ming drive ke lingkungan Jia Suangai. Kemudian mereka keluar dari mobil dan datang ke rumah Jia Suangai. Saat itu, Lin Ming tampaknya mendengar seruan nyeri yang datang dari rumah, dan wajahnya sedikit berubah. Bab 224. Pada saat yang sama, Wen Bintang juga mendengar itu. Dia segera mengangkat kakinya dan mencoba menendang pintu. Lin Ming berhenti dan berkata, jangan khawatir, pemimpin Tang. Saya memiliki kunci rumah Jia Suangai. Petik 1. Tang Wenbing tiba-tiba berhenti, lalu sedikit berubah untuk melihat Lin Ming, sedikit aneh bertanya, bagaimana Anda bisa memiliki kunci rumah Jia Suangai? Anda sangat akrab dengan Jia Suangai. Lin Ming smiles, Jia Suangai adalah wanita saya. Petik 1. Tang Wenbing tiba-tiba terdiam, mulut tanpa sadar bergumam tidak fleksibel. Petik 1. Memang benar bahwa ada 4 keindahan cantik di rumah Wu Sunyi, dan tampaknya mereka semua memiliki banyak hubungannya dengan orang ini. Tanpa diduga, sekarang ada Jia Suangai lain. Tang Wenbing tidak bisa membantu berpikir, kecantikan dan temperamen Jia Suangai harus luar biasa, jika tidak, itu tidak akan ada di mata embrio warna ini. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming telah membuka pintu, tetapi dia melihat Wen Bintang berdiri di pintu dengan linglung. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit aneh dan bertanya, pemimpin tim Tang, apa yang kamu pikirkan? Kamu sangat asyik, ayo masuk. Petik 1. Tidak peduli apakah Wen Bintang masuk atau tidak, Lin Ming melangkah ke rumah dengan cepat karena dia mendengar seruan nyeri lagi. Teriakan rasa sakit datang dari lantai 2. Segera, Lin Ming datang ke lantai 2 dengan beberapa langkah. Setelah mendengarkan dengan penuh perhatian, Lin Ming mengenali arahnya. Tangisan itu datang dari kamar tidur di sebelah kiri. Untuk sesaat, Lin Ming tidak memperhatikan bahwa itu bukan kamar tidur Jia Suangai sama sekali. Pintu kamar tidur tidak terkunci. Lin Ming mendorongnya terbuka dan melangkah masuk. Begitu dia masuk, wajah Lin Ming terkejut. Ya, ada seorang wanita dengan dia kembali ke pintu, duduk di tanah. Ini bukan alasan kekhawatiran Lin Ming. Apa yang membuat kekhawatiran Lin Ming adalah bahwa wanita itu duduk di tanah tanpa sepotong kain. Pada saat ini, bahunya bergerak sedikit, seolah-olah dia sangat menderita. Dari belakang kulit wanita, halus dan halus, seperti cangkang telur secara umum, rambut panjang tersebar di atas bahu, hitam dan indah. Menurut situasi ini, 99% dari mereka adalah gadis-gadis muda, dan Lin Ming dapat memastikan bahwa gadis muda ini bukan Jia Suangai, karena dia pernah memiliki hubungan dengan Jia Suangai. Dia tahu tubuh Jia Suangai dengan sangat baik, dan sosok gadis muda ini jauh lebih kecil dari Jia Suangai. Itu menyakitkan. Petik 1. Tampaknya dia tidak menyadari bahwa ada satu orang lagi yang keluar di belakangnya. Gadis itu berteriak lagi. Suara itu jelas dan segar, sama seperti suara Oriole. Mendengar suara seperti itu, Lin Ming lebih dan lebih yakin bahwa dia adalah seorang gadis 17 atau 18 tahun. Aku hanya tidak tahu siapa gadis ini,
Apa hubungan antara dia dan Jia Suangai? Mengapa dia duduk di tanah tanpa menutupi, dan sepertinya tidak dapat bergerak sama sekali? Halo, gadis, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Lin Ming bertanya dengan perhatian. Ah, siapa kamu? Jangan datang ke sini. Petik 1. Sisi lain segera berseru. Gadis, jangan gugup. Aku teman Jia Suangai. Siapa kamu dan mengapa kamu di rumah Jia Suangai? Lin Ming tidak pergi, tetapi dia tidak dekat dengan masa lalu. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama dan terus bertanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Gadis itu diam. Melihat ini, Lin Ming merasa lebih aneh. Lin Ming, ada apa? Apakah Jia Suangai di rumah? Pada saat ini, Wen Bintang muncul, dan hanya bertanya, dia melihat gadis di kamar tidur yang tidak memiliki kain di tubuhnya. Tiba-tiba, dia memelototi Lin Ming dan bertanya, kamu bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Kata Lin Ming dengan mengangkat bahu, pemimpin tim Tang, mengapa Anda selalu memperlakukan saya seperti ini? Saya bukan orang seperti itu. Ketika saya masuk, saya melihat gadis ini duduk di tanah seperti ini. Saya takut menyebabkan kesalahpahaman. Saya tidak pergi ke sana sebentar. Petik 1. Setelah jeda, Lin Ming berkata, sekarang Anda di sini, itu benar. Pergi dan bantu gadis itu mengenakan pakaiannya, dan kemudian bertanya tentang situasinya. Petik 1. Lin Ming masih terlihat mencurigakan dan menatapnya. Tang Wenbing baru saja berlalu. Kemudian Lin Ming melihat Wen Bintang datang kepada gadis itu dan jelas tertegun. Dia tidak tahu apa yang dia lihat. Kemudian Tang Wenbing menemukan beberapa pakaian dari lemari pakaian dan membantu gadis itu meletakkannya. Ketika tubuh gadis itu ditutup dengan kain, Lin Ming datang kepada gadis itu. Pada saat ini, Lin Ming juga bernafas dan tiba-tiba datang. Mengapa Tang Wenbing begitu terpana ketika dia melihat gadis itu sekarang? Memang benar bahwa gadis muda ini benar-benar berumur 16 atau 17 tahun, tetapi sangat indah. Untuk sesaat, sulit bagi Lin Ming untuk menilai siapa yang lebih baik daripada Wu Yanyi. Lalu Lin Ming menenangkan dan mengajukan pertanyaan, gadis, siapa namamu? Bagaimana Anda bisa berada di rumah Jia Suangai? Gadis itu mengedipkan matanya dan tampak bodoh. Dia berkata pada Lin Ming dengan suara jernih, aku tidak tahu namaku, tapi sepertinya ini rumahku. Petik 1. Ini, ketika dia mengatakan ini, Tang Wenbing menyadari bahwa gadis cantik ini tampaknya memiliki masalah. Kemudian Tang Wenbing menarik Lin Ming dan berkata dengan suara rendah, mari kita abaikan gadis aneh ini. Silakan hubungi Jia Suangai dan bertanya di mana Lei Bing sekarang. Petik 1. Lin Ming mengangguk dan kemudian menelepon Jia Suangai. Karena Wu Sunyi dan Bai Muyu memiliki keduanya mengalami kecelakaan dan beristirahat di rumah, Jia Suangai telah dipercayakan dengan urusan perusahaan hari ini. Karena itu, Jia Suangai mengatakan bahwa mereka tidak sibuk benar-benar salah. Untuk pertama kalinya, Jia Suangai tidak berhasil. Ketika Lin Ming akan menelepon, Jia Suangai menelepon dulu dan berkata dengan sedikit permintaan maaf, Lin Ming, produksi produk perawatan kulit baru di perusahaan telah memulai secara resmi. Banyak hal sepele yang sangat sibuk sehingga saya berantakan. Anda tidak akan marah jika saya tidak menjawab telepon Anda sekarang. Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, kamu sibuk dengan perusahaan. Bagaimana aku bisa marah? Lalu dia berkata, oh ya, aku di rumahmu sekarang. Aku ingin bertanya di mana ibumu sekarang. Petik 1. Jia Suangai berkata, ibuku ada di rumah. Petik 1. Lin Ming berkata, ibumu tidak di rumah. Petik 1. Jia Suangai mengatakan dengan nada yang sangat positif, tidak mungkin. Setelah kembali dari kota Guangyang, ibu saya telah tinggal di rumah dan tidak pernah meninggalkan rumah. Petik 1. Apa? Setelah mendengar kata-kata Jia Suangai, Lin Ming memandangi gadis cantik itu dengan ekspresi takjub dan tidak percaya.
Bab 225. Sebagai master dari 8 roh sutra, Tang Wenbing dapat mendengar suara Jia Suangi dengan jelas di telepon. Dia terlihat sangat terkejut dan menatap gadis aneh di depannya. Pada saat yang sama, Lin Ming berkata kepada Jia Suangai di telepon, "Suangai, ada seseorang dalam keluarga Anda, tetapi dia adalah seorang gadis yang berusia 16 atau 17 tahun. Gadis ini bukan ibumu Lei Bing." Petik 1. Ketika ditanya, Lin Ming juga merasa bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang konyol dan tidak dapat membantu menertawakan dirinya sendiri. Apa? Seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun? Benar saja, Jia Suangai di sisi lain ponsel jelas tertegun setelah mendengar ini. Kemudian dia tampak marah dan lucu dan berkata, "Lin Ming, kamu tidak bercanda denganku. Ibuku telah dikurung selama lebih dari 10 tahun. Dia berusia awal 40-an, tetapi sepertinya dia berusia hampir 60 tahun. Ibu saya telah beristirahat di rumah hari ini. Meskipun dia telah pulih sedikit, dia tidak setua anak. Saya pikir gadis yang Anda bicarakan mungkin adalah pencuri yang menyelinap ke rumah saya. Adapun ketidakhadiran ibuku, dia mungkin telah tinggal di rumah selama berhari-hari dan akhirnya ingin berjalan-jalan. Nah, Lin Ming, pertama-tama, masih ada banyak hal yang harus dihadapi di perusahaan kami. Gadis itu telah diserahkan kepada Anda." Setelah jeda, suara Jia Suangai menjadi jauh lebih lembut. "Kami belum bertemu selama beberapa hari. Aku sangat merindukanmu. Kamu menunggu ibuku kembali ke rumah, dan kemudian kita akan mengobrol baik ketika aku pulang kerja malam ini." Petik 1. Setelah itu, tampaknya ada sesuatu yang mendesak untuk dihadapi. Jia Suangai tidak lagi menunggu Lin Ming untuk mengatakan lebih banyak, dan kemudian menutup telepon. Mendengarkan suara berbunyi, Lin Ming terdiam. Bahkan, dia harus meminta beberapa pertanyaan Jia Suangai, seperti apakah Lei Bing abnormal hari ini. Tapi sekarang Jia Suangai telah menutup telepon, Lin Ming hanya bisa menunggu Jia Suangai untuk kembali dari pekerjaan di malam hari. Sekarang, masalah yang paling penting adalah bagaimana menangani gadis yang tampak luar biasa ini. Melihat bahwa Lin Ming menyelesaikan teleponnya dengan Jia Suangai, Tang Wenbing juga berkata, "Saya mendengar kata-kata Jia Suangai. Karena dia mengatakan itu, gadis ini tidak bisa menjadi Lei Bing." Petik 1. Ah, itu menyakitkan. Petik 1. Pada saat ini, meskipun dia sudah mengenakan pakaiannya, gadis aneh itu masih duduk di tanah, dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Pada saat yang sama, dia memandang Lin Ming dan Tang Wenbing dari waktu ke waktu, dengan sedikitnya melihat dan keingintahuan. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan tangisan. Lin Ming kemudian maju dengan senyum di wajahnya. Dia mencoba untuk menjadi baik dan bertanya, "Gadis kecil, di mana kamu menyakiti? Biarkan kakakku membantumu untuk melihatmu. Ayo, biarkan aku melihatnya." Petik 1. "Tidak," kata ibuku, "aku tidak bisa membiarkan orang asing menyentuh tanganku." Gadis aneh itu menatap Lin Ming dengan mata yang cerah dan jernih. Dia tampak naif dan bodoh, dan mengatakan itu kata demi kata. Lin Ming terdiam sebentar. Namun, meskipun gadis itu tidak akan membiarkan Lin Ming menyentuh tangannya, Lin Ming masih bisa melihat sedikit masalah dari wajah gadis itu. Di depannya, gadis itu harus memiliki masalah ginekologis. Petik 1. Pada saat ini, gadis itu berteriak lagi dengan rasa sakit, dan wajahnya tampak lebih pucat. Pada saat yang sama, gadis itu menutupi perutnya dengan tangannya. Tampaknya dia benar-benar sakit perut. Dan tangisan gadis itu lebih keras dan tampak lebih menyakitkan. Untuk sesaat, air mata datang dari matanya. Melihat ini, Tang Wenbing hanya bisa mengatakan tanpa hati nurani, "Gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Saudara ini adalah pria yang baik. Dia bukan serigala seks. Jika kamu membiarkannya menyentuh tanganmu, dia tidak akan melakukannya. Manfaatkan Anda." Bahkan,
dia ingin merasakan denyut nadi Anda dan membantu Anda menemui dokter. Setelah dia melihat seorang dokter untuk Anda tidak akan merasakan sakit lagi. Petik 1. Adapun komentar Wen Bintang, Lin Ming menyentuh dagunya dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Tampaknya rasa sakitnya terlalu parah, dan gadis itu tampaknya tidak dapat menanggungnya. Namun, dia masih menggigit giginya dan berjuang. Lalu ada perbedaan di matanya. Dia bertanya pada Lin Ming, "Saudaraku, kamu benar-benar pria yang baik, bukankah kamu serigala seks?" Lin Ming tidak bisa menjawab pertanyaan gadis itu sejenak. Dia berkata dengan senyum, "Gadis kecil, saudaraku benar-benar seorang dokter. Selama aku membiarkan kakakku menyentuh tanganmu, kakakku akan menyembuhkan penyakitmu setelah dia tahu kondisimu, dan kamu tidak akan merasakan sakit lagi." Petik 1. Mata gadis itu terbuka lebar dan dia memandang Lin Ming. Akhirnya, gadis itu mengatakan sesuatu yang membuat Tang Wenbing berdarah di tempat. "Saudaraku, aku percaya padamu, kamu tentu bukan orang jahat, tentu saja bukan serigala seks, lalu, tanganku, kamu bisa menyentuhnya." Petik 1. Dengan itu, gadis itu mengedipkan matanya yang indah dan jernih, dan kemudian merentangkan tangannya ke Lin Ming. "Apa-apaan?" Mendengar gadis itu mengatakan bahwa Lin Ming bukan coyote, Tang Wenbing tidak bisa membantu memutar matanya. Jika dia tidak melihat penampilan gadis yang bodoh, tidak bersalah dan indah itu, dia akan memarahinya. "Apakah Anda buta?" Melihat tangan batu giok gadis yang membentang kepadanya, jari-jarinya bersih dan ramping. Tampaknya dia sepi sebagai orang tanpa tulang. Perasaan menggenggamnya pasti hebat. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi diam-diam menelan mulutnya. Dia memiliki dorongan yang kuat untuk meraihnya dan menciumnya. "Hei, kamu leceron, apa yang kamu lihat dengan mata besar seperti itu?" Tangan gadis kecil itu sudah terbentang. "Apakah kamu tidak merasakan denyut nadi dengan cepat?" Segera setelah dia melihat Lin Ming menyiram, Tang Wenbing tidak bisa marah. Benar saja, keempat kata ini adalah yang paling cocok untuk orang ini. Batuk, maka Lin Ming batuk. Dia meletakkan jarinya pada nadi pergelangan tangan gadis kecil itu dan merasakan denyut nadi dengan penuh perhatian. Saat dia meletakkan jarinya di atasnya, sepertinya dia dirangsang oleh irisan es. Tapi kemudian dia tidak merasakan kelainan. Karena itu, Lin Ming tidak peduli sejenak. Setelah beberapa saat, Lin Ming sedikit mengangguk dan berkata, "Nyeri-nyeri di perut Anda hanyalah masalah kecil. Anda tidak perlu aku puntur. Biarkan saya memberi Anda beberapa pijatan lembut untuk sepenuhnya menghilangkan rasa sakit Anda." Petik 1. Mendengar kata-kata Lin Ming, wajah Tang Wenbing tiba-tiba menjadi hitam, dan dia merasa bahwa Lin Ming salah tahu tentang gadis cantik ini. Segera, Tang Wenbing dengan datar berkata, "Tidak mungkin." Petik 1. Tetapi ketika jari-jari Lin Ming diambil dari pergelangan tangannya, warnanya di mata gadis itu menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dia tiba-tiba tampak sangat bahagia. Lalu tiba-tiba, seluruh orang bergegas ke lengan Lin Ming. "Aku menghapus." Sejenak, Lin Ming tiba-tiba membeku, dan kemudian berteriak, "Oh, Tuhanku, tidak baik untuk memanfaatkan orang lain seperti ini." Petik 1. Bab 226. Kemudian, Lin Ming langsung berusaha mendorong gadis cantik pergi, tapi tangannya sudah memegang gadis itu erat. Secara khusus, aroma samar keperawanan melayang ke hidungnya, yang membuatnya merasa terpesona sejenak. Melihat bahwa gadis itu tiba-tiba mengalir ke lengan Lin Ming, Tang Wenbing benar-benar palsu. Tapi dia juga bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan kepala gadis itu. Jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu nama dia dan mengapa dia ada di sini. Karena ada sesuatu yang salah dengan otak gadis itu, Tang Wenbing bahkan cenderung menonton dia jatuh ke cengkeraman Lin Ming. "Lin Ming, kau bajingan, mengambil tangan babi asin Anda pergi." Matanya terkunci tangan Lin Ming. Tang Wenbing kata marah. Lin Ming terdiam. Kemudian ia langsung mengangkat kedua tangannya.
Dia tampak dirugikan dan berkata, "Pemimpin tim Tang, apa situasi sekarang? Tidakkah Anda melihat dengan jelas? Saya orang yang sedang mengambil keuntungan dari sekarang, oke. Lihatlah gadis cantik ini. Apa yang dia lakukan kepada saya?" Saat ia mengatakan bahwa, Lin Ming bahkan menunjukkan bahwa ia tampaknya telah diberi sesuatu oleh gadis ini. Namun, Tang Wenbing terdiam sejenak. Memang, saat ini, gadis itu diadakan Lin Ming erat dengan tangannya, seolah-olah sedang memegang hidupnya sendiri, seolah-olah sedang memegang seluruh dunia, seakan ia ingin mengambil Lin Ming dan dia akan segera bertarung dengan siapapun. Ditahan begitu erat oleh seorang gadis cantik, tubuh Lin Ming sedikit demam. Tampaknya saat berikutnya ia tidak dapat membantu melakukan sesuatu untuk gadis itu. Namun, ia sedikit menunduk dan menyentuh mata yang jelas dan murni gadis itu. Lin Ming tiba-tiba merasa bahwa ia bersalah karena dorongan tersebut. Tiba-tiba, dorongan dalam hatinya terhalau. "Gadis kecil, datang dan memberitahu adikmu bagaimana Anda berada di sini," katanya lembut. Tang Wenbing mengulurkan tangan dan mencoba untuk membiarkan lengan gadis cuti Lin Ming. Tapi apa yang membuat Tang Wenbing bahkan lebih berkata-kata adalah bahwa gadis itu pelukan Lin Ming seperti koala. Tidak peduli apa yang dia bilang, dia tidak bisa membiarkan lengan gadis cuti Lin Ming. Tang Wenbing tidak bisa tidak menatap Lin Ming. Lin Ming alami dipahami. Ia sedikit menundukkan kepalanya ke gadis cantik di pelukannya dan berkata lembut, "Gadis kecil, melepaskan adikku. Adikku akan mulai untuk memijat Anda segera. Jika tidak, Anda akan lebih tak tertahankan ketika Anda merasa sakit." Petik 1. Nah, ibu saya mengatakan, tangan saya tidak bisa disentuh oleh laki-laki. Mengubur seluruh kepalanya di dada Lin Ming, suara pengap keluar dari mulut gadis itu dan berkata, Lin Ming hampir menangis, tidak dapat menahan godaan untuk membuat keluhan tentang orang itu. "Mengapa Anda berjanji hanya sekarang?" Mendengar kata-kata gadis itu, Tang Wenbing juga merasa bahwa gadis itu sangat sakit, tapi dia tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa menarik gadis keluar dari lengan Lin Ming. Lin Ming mengatakan kepada gadis lagi, "Gadis kecil, mendengarkan kakak saya dan memintanya untuk memberikan pijat, oke?" Mendengus keluar. Kemudian gadis itu melepaskan Lin Ming dan meninggalkan lengannya. Lalu dia berkata lagi, "Kata ibuku, tangan saya tidak dapat disentuh oleh seorang laki-laki." Setelah jeda, mata gadis cantik itu sedikit ditekuk ke bulan sabit, sudut-sudut mulutnya sedikit miring, menunjukkan sedikit kelicikan, dan berkata dengan lembut, "Tetapi ibu saya juga mengatakan bahwa jika ada orang yang menyentuh tangan saya, siapa saja harus bertanggung jawab untukku, apa?" Mendengar ini, Lin Ming dan Tang Wenbing tertegun. Maka mereka tidak bisa membantu tetapi memutar mata mereka. Berani mereka menyentuh tangan mereka dan bertanggung jawab. Era apa sekarang? Era feodal. Apakah Anda ingin menjadi sangat lucu? Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak akan bertanggung jawab kepada orang lain? Melihat takjub Lin Ming, gadis itu sepertinya tahu bahwa dia tidak mau, jadi dia menggigit bibir bawahnya dengan erat. Mata yang cerah dan indah, juga muncul lapisan air mata, tampaknya saat berikutnya akan meratap. "Oh, Tuhanku, aku tidak tahan." Melihat ini, Lin Ming benar-benar lembut hati. Penampilan gadis itu membuat mustahil untuk menolak. "Bertanggung jawab, bertanggung jawab. Tentu saja, kakakku bertanggung jawab untukmu." Lin Ming begitu tertekan sehingga dia tidak bisa membantu merentangkan tangannya dan mencubit pipi merah muda gadis itu. Pins seperti itu juga membuat gadis itu tiba-tiba menunjukkan penampilan kenikmatan yang tak tertandingi. Kemudian dia menyeringai dengan gembira, dan menambahkan pesona yang murni dan menawan. Sejenak, Lin Ming sedang linglung. "Yah, kamu ikut denganku." Petik 1. Melihat ini, Tang Wenbing tidak punya pilihan selain untuk menarik Lin Ming, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Lin Ming, aku memperingatkanmu, jangan main-main. Gadis ini jelas memiliki masalah otak."
Dia pasti sudah kehabisan dari rumah diam-diam. Jika Anda berani membuat idenya, Anda adalah binatang buas. Petik 1. Lin Ming terdiam dan berkata, Ketua Tim Tang, Anda tidak melihat siapa yang Anda pikir saya. Jika saya tidak setuju, dia menangis sekarang. Jangan khawatir. Saya hanya ingin membuat gadis itu tenang. Setelah itu, saya akan memberinya beberapa pijatan untuk menyembuhkan masalah ginekologisnya, dan kemudian saya akan menyerahkannya kepada Anda. Petik 1. Itu hampir sama. Wen Bintang mendengus. Tetapi pada saat ini, gadis itu tiba-tiba datang dengan pandangan marah. Tangan akimbo, berkata dengan marah kepada Tang Wenbing, Wow, Anda wanita jahat, Anda menjauh dari suamiku sangat tampan, dia sendiri, kamu tidak ingin merayu suamiku. Petik 1. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, Tang Wenbing hampir, puff, dan memuntahkan seteguk darah tua. Dia segera menunjuk ke Lin Ming dan tampak marah, aku merayunya. Lelucon internasional. Bahkan jika dia adalah satu-satunya pria yang tersisa di dunia, aku tidak bisa merayunya. Gadis itu mendengus, itu yang terbaik. Kemudian sedikit, ke Lin Mingwei, suami, perutku sepertinya harus menyakitkan, kamu dengan cepat untuk membantuku memijat. Petik 1. Lin Ming juga berkata, pemimpin Tim Tang, karena segala sesuatunya seperti ini, jangan khawatir lagi, tahukah Anda? Lalu dia mengatakan sesuatu kepada Tang Wenbing. Setelah itu, Lin Ming memberi gadis itu senyum dan berkata, Oke, masuk ke kamar dengan cepat dan biarkan suamimu memijatmu untuk memastikan kamu tidak merasakan sakit setelah beberapa saat. Petik 1. Hihi. Apa yang kamu tunggu-tunggu? Gadis itu dengan senang hati, menjangkau tangannya, mengambil inisiatif untuk menangkap tangan Lin Ming, dan menarik Lin Ming ke kamar tidur. Akhirnya, bahkan Wen Bintang tidak nyaman dan ingin mengikutinya. Tetapi juga diusir oleh gadis itu. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Lin Ming keluar, Tang Wenbing segera bertanya pada Lin Ming, Hei, Lin Ming, apa yang telah kamu lakukan pada gadis kecil itu? Bab 227. Lin Ming terlalu malas untuk membicarakannya lagi. Kemudian dia harus berkata, setelah pijatan saya, masalah ginekologis gadis itu telah benar-benar sembuh. Sekarang dia tertidur dengan nyaman. Petik 1. Kemudian dia berkata, pemimpin Tim Tang, sekarang gadis itu akan diserahkan kepadamu. Dengan kemampuanmu, itu harus menjadi masalah kecil untuk mengetahui identitas dan asal gadis itu. Petik 1. Tentu saja. Wen Bintang mengangguk dengan percaya diri. Kemudian dia pergi ke kamar tidur, mengeluarkan ponselnya, dan mengambil gambar dengan klik pada gadis yang sedang tidur. Setelah mereka keluar, Tang Wenbing berkata, saya akan mengirim foto itu ke Huaan. Kami hanya harus menunggu selama 2 atau 3 menit, dan informasi tentang identitas gadis itu akan dikirim kepada kami. Petik 1. Lin Ming mengangguk. Kemudian mereka duduk di ruang tamu. 3 menit kemudian, Tang Wenbing tidak menunggu informasi gadis itu. 10 menit kemudian, informasi tentang gadis itu masih belum dikirim. Pada saat ini, Lin Ming tidak dapat membantu mengatakan, pemimpin Tim Tang, tampaknya efisiensi kerja Huaan Anda tidak tinggi. Petik 1. Tang Wenbing Humet, Anda tidak tahu apa yang kami berada di Huaan. Kami memiliki lebih dari 1 miliar orang di Cina. Kita dapat mengetahui siapa yang ingin kita temukan pada saat pertama. Lin Ming berpura-pura terkejut sejenak, dan kemudian berkata, itu belum tentu benar. Petik 1. Tang Wenbing memandang Lin Ming dan berkata, tentu saja, ada pengecualian. Anda pengecualian. Saya tidak menemukan informasi Anda di Huan. Petik 1. Lin Ming berdiri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat keheningan Lin Ming, Tang Wenbing menggertakkan giginya dan tiba-tiba bertanya pada Lin Ming, Lin Ming, apakah Anda, naga darah, pria legendaris? Lin Ming berkedip, naga darah. Apa ini? Apakah benar-benar ada naga di dunia ini? Tang Wenbing hampir meludahkan seteguk darah tua, tetapi dia lebih bertekad di hatinya.
Anda menungguku. Cepat atau lambat, saya akan mencari tahu apakah Anda seorang naga darah. Pada saat ini, suara informasi ponsel berdering. Tang Wenbing tidak bisa membantu mengatakan kepada Lin Ming, lihat, informasi tentang gadis ini dikirim sekarang. Petik 1. Lin Ming meluncur bibirnya, melihat pada saat itu dan berkata, itu juga membuktikan bahwa efisiensi kerja Huan Anda cukup rendah. Sudah lebih dari 30 menit. Petik 1. Tang Wenbing bersenandung, tetapi tidak menjelaskan sejenak, karena itu benar-benar tidak biasa. Di masa lalu, dia bisa mendapatkan informasi tentang siapa yang dia inginkan dalam 2 atau 3 menit. Tetapi saat berikutnya, Tang Wenbing tidak bisa membantu berseru. Apa masalahnya? Tanya Lin Ming. Tidak ada orang seperti itu. Tang Wenbing menggumamkan keempat kata ini dengan tampilan yang sangat aneh. Tidak seorang pun. Apa maksudmu sejenak? Wajah Lin Ming agak aneh. Memang benar bahwa 2 komentar sarkastik tentang Huan baru saja termasuk dalam sarkasme, tetapi Lin Ming masih jelas tentang kemampuan Huan. Memang benar bahwa sebagai kata Tang Wenbing, yang Huan ingin memeriksa dapat ditemukan dalam 2 atau 3 menit. Selain itu, ia akan dapat mengetahui beberapa informasi. Dia tidak akan pernah mengatakan bahwa tidak ada orang seperti itu. Wenbing Tang juga terkejut. Bahkan untuk Lin Ming, dia bisa menemukan sesuatu yang sederhana, yaitu tempat kelahiran. Tapi sekarang gadis aneh ini, ada apa? Untuk pertama kalinya, Tang Wenbing ditemui hal seperti itu. Untuk sesaat, melihat 4 orang, jauh orang ini, dikirim oleh layar ponsel, ia tidak bisa pulih. Lin Ming mengerutkan kening, gadis ini aneh dari udara tipis. Lalu Lin Ming menertawakan dirinya sendiri, karena, tentu saja, itu tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Setelah berpikir tentang hal itu, melihat bahwa Tang Wenbing masih linglung, Lin Ming mengatakan, pemimpin tim Tang, sekarang bahwa kita tidak dapat mengetahui identitas gadis ini, mari kita menyimpannya untuk saat ini. Sekarang yang paling penting adalah untuk mencari tahu tentang kehamilan. Mendengar ini, Tang Wenbing kembali dan mengatakan kepada Lin Ming, gadis ini benar-benar aneh, jadi dia hanya bisa menyisihkannya untuk sementara waktu. Petik 1. Setelah berpikir tentang hal itu, Lin Ming mengatakan, dalam hal ini, kita tidak bisa menunggu untuk Lei Bing untuk datang kembali. Mungkin Lei Bing akan berjalan-jalan di masyarakat. Kita bisa pergi keluar dan mencari dia. Kemudian, Lin Ming dan Tang Wenbing meninggalkan rumah Jia Suangai dan berjalan-jalan di daerah perumahan. Namun, setelah berjalan-jalan di daerah perumahan utuh, mereka tidak menemukan Lei Bing. Pada saat ini, Lin Ming mengatakan, mungkin Lei Bing memiliki belanja pergi. Kita hanya bisa menunggu dia untuk kembali. Petik 1. Di rumah Jia Suangai ini, di malam hari, Lin Ming dan Tang Wenbing tidak menunggu Lei Bing untuk kembali. Sebaliknya, pada saat ini, Jia Suangai kembali dari kerja. Pada saat melihat Jia Suangai, bahkan Tang Wenbing, wanita cantik, tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya. Jia Suangai adalah sekitar 1,75 meter, dan sosoknya adalah lebih tinggi sedikit daripada dia, terutama kakinya yang panjang. Setelah inspeksi visual sedikit, dia setidaknya 1 meter. Tidak heran orang ini mengatakan bahwa Jia Suangai juga wanita sendiri. Setelah melihat Jia Suangai, Tang Wenbing tidak bisa membantu bersenandung. Ketika dia melihat Tang Wenbing, mata Jia Suangai juga melintas sedikit kejutan. Dia merasa binar di rambut pendek yang indah Tang Wenbing ini. Dia belum pernah melihat wanita cantik dalam kelompok Pengyu. Pada saat ini, Lin Ming mengerutkan kening dan berkata, Suangai, pemimpin tim Tang dan saya telah menunggu untuk ibumu untuk kembali, tapi kami tidak menunggu. Petik 1. Jia Suangai langsung mendapat sedikit gugup, lalu mengeluarkan ponsel dan berkata, ibu saya belum keluar dari rumah karena dia datang ke sini dari kota Guangyang. Bahkan jika dia ingin pergi keluar untuk berjalan-jalan hari ini,
Seperti biasa, ia harus kembali pada saat ini. Petik 1. Dengan itu, Jia Suangai memanggil ponsel yang dibelinya untuk Lei Bingxin. Namun, ponsel berdering di lantai 2. Mendengar ini, Jia Suangai tidak dapat membantu melihat Lin Ming dan Tang Wenbing aneh dan berkata, ponsel lantai atas. Ibu saya harus berada di rumah juga. Dengan itu, Jia Suangai melangkah maju dan naik ke atas. Tidak, Lin Ming dan Tang Wenbing melihat satu sama lain dan memikirkan sesuatu pada waktu yang sama. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat sok dan warna yang luar biasa di mata masing-masing. Tiga segera naik ke lantai 2. Jia Suangai berdiri di depan pintu kamar tidur dan berkata kepada Lin Ming, Lin Ming, ini adalah kamar tidur ibuku. Telepon berdering seluler di dalam. Ibu saya harus berada di dalam ruangan. Petik 1. Apakah kamar tidur ini ibumu? Lin Ming terlihat di dua kamar di sebelahnya, dan kemudian dia bereaksi bahwa ini bukan kamar tidur Jia Suangai ini. Apakah itu? Wajah Lin Ming itu bahkan lebih luar biasa. Tang Wenbing tidak terlihat lebih baik. Sambil membuka pintu kamar tidur, Jia Suangai melihat gadis tidur di tempat tidur. Dia juga tertegun. Lalu ia berkata kepada Lin Ming, Lin Ming, bagaimana pencuri ini di kamar ibuku? Lin Ming terdiam sejenak. Memang, ketika dia menelepon Jia Suangai langsung berpikir bahwa gadis itu pencuri. Lin Ming menggeleng. Meskipun ia menganggap itu konyol, Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan, aku takut gadis ini bukan pencuri, tapi ibumu Lei Bing. Petik 1. Apa? Jia Suangai tertegun, dan kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Bab 228. Kemudian Jia Suangai juga bercanda dan berkata, jika seorang gadis berusia 16 atau 17 adalah ibuku, bagaimana dia melahirkanku di usia 20-an? Kemudian, wajah Jia Suangai merosot dan berkata kepada Tang Wenbing, pemimpin tim Tang, sebagai pribadi Huaan, saya tahu Anda memiliki hak yang bagus. Gadis ini mencuri ke rumah saya dan sekarang terserah Anda untuk menghadapinya. Itu harus menjadi masalah kecil untukmu. Petik 1. Tang Wenbing mengerutkan kening dan berkata, Nona Jia, aku khawatir itu tidak mudah. Aku sudah memeriksa gadis itu. Aku belum menemukan identitasnya, latar belakang, atau nama keluarga. Apa? Wajah Jia Suangai penuh dengan kejutan dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Huaan tidak tahu siapa gadis ini? Jia Suangai juga pernah mendengar tentang keberadaan Huaan. Huaan adalah organisasi paling kuat dan misterius di Cina. Sangat kuat bahwa orang biasa tidak bisa membayangkannya. Jika keberadaan seperti itu tidak dapat menemukan situasi gadis itu, maka gadis itu benar-benar sangat aneh. Untuk sesaat, dia dan Lin Ming memiliki ide yang sama. Dia merasa gadis itu baru saja keluar dari udara tipis. Setelah melihat Jia Suangai, yang penuh kejutan, Tang Wenbing memandang gadis yang tampaknya sedang tidur nyenyak. Pada saat ini, Lin Ming merenung dan berkata, cinta ganda, Anda pergi untuk melihat serius untuk melihat apakah dia adalah ibumu. Petik 1. Jia Suangai tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming dengan tampilan seperti orang gila. Melihat ini, Lin Ming harus memberitahu Jia Suangai tentang apa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, wajah Jia Suangai berubah. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming sengaja membuat kebohongan untuk menipu dia. Selain itu, Wen Bintang juga menambahkan satu atau dua kalimat tentang kehamilan lebih dari 10 tahun yang lalu. Kemudian, Jia Suangai secara alami memilih untuk mempercayainya. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak berharap ada hal seperti itu. Saya pikir itu karena ibu saya melakukan sesuatu yang salah. Keluarga Lei menempatkan ibu saya di ruang bawah tanah selama lebih dari 10 tahun. Petik 1. Lin Ming berkata, karena ibumu adalah satu-satunya yang selamat, pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Karena ibumu berbeda, tidak mengherankan bahwa dia tiba-tiba menjadi seorang gadis.
Wen Bintang tampaknya memikirkan sesuatu, dan berkata, tidak mengherankan bahwa seorang wanita berusia awal 60-an memiliki tampilan anak perempuan. Ada banyak data di Huan, dengan mengatakan bahwa hal-hal seperti itu terjadi di beberapa daerah terpencil di Cina. Salah satu hal yang paling aneh adalah bahwa seorang pria berusia 80 tahun tiba-tiba meremajakan dan menjadi remaja. Keesokan harinya, ia berusia 7 atau 8 tahun. Beberapa hari kemudian, dia menjadi bayi. Melihat bahwa kedua Jia Suangai dan Lin Ming mulai terlihat luar biasa, Tang Wenbing menambahkan, ini adalah hal yang nyata. Ada catatan informasi terperinci di dalam Huaan, dan ada video. Petik 1. Melihat ini, Lin Ming dan Jia Suangai secara alami percaya apa yang dikatakan Tang Wenbing. Mereka memiliki kepercayaan 80% dalam kemungkinan bahwa gadis itu mungkin Lei Bing. Pada saat ini, langkah-langkah Jia Suangai ringan dan pergi ke tempat tidur. Lalu dia melihat wajah cantik di tidur nyenyak di tempat tidur dengan serius. Ketika dia melihat wajah yang cantik, Jia Suangai mengatakan bahwa dia tidak terkejut. Itu benar-benar salah. Segera Jia Suangai menggelengkan kepalanya dan berkata, wajah ini terlalu cantik. Saya tidak memiliki imajinasi dengan ibu saya. Jika ibu saya benar-benar muda, setidaknya dia akan memiliki beberapa imajinasi dalam penampilannya. Namun, itu gadis di depannya adalah orang asing sama sekali. Petik 1. Selama percakapan Jia Suangai, Lin Ming dan Tang Wenbing juga datang ke tempat tidur. Melihat wajah-wajah cantik ini yang tampaknya jatuh ke dalam tidur yang nyenyak, dengan senyum tipis di sudut mulut, itu memberi orang perasaan murni seperti malaikat, yang membuat orang bahkan tidak memiliki ide buruk secara tidak sadar. Pada saat ini, suara lembut keluar dari mulut gadis itu. Kelopak matanya bergerak dan matanya terbuka. Ketika dia melihat 3 pasang mata menatap dirinya sendiri, gadis itu segera menunjukkan ketakutan. Kemudian dia melompat dari tempat tidur dan melompat langsung ke Lin Ming. Kemudian dia tampak seperti koala, membungkus kaki di pinggang Lin Ming dan menahannya dengan erat. Pada saat itu, darah Lin Ming mendidih. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak mengatakan, ini masih gadis yang cantik. Tiba-tiba, dia datang dengan beberapa ide. Bukankah terlalu liar? Nona Jia, bukankah gadis ini benar-benar ibumu? Lihat lebih dekat. Petik 1. Pada saat ini, Tang Wenbing masih sedikit enggan untuk bertanya kepada Jia Suangai. Jika gadis di depannya benar-benar ibu Jia Suangai, Tang Wenbing berpikir bahwa segala sesuatunya jauh lebih mudah ditangani. Bahkan, apa yang paling dia khawatirkan adalah dia tidak tahu. Tidak, ketika kata "si" akan keluar dari mulut Jia Suangai, mata Jia Suangai tiba-tiba melebar. Matanya tertuju pada leher gadis itu, di mana ada kalung. Melihat ini, Tang Wenbing bertanya, apakah ini kalung ibumu? Jia Suangai mengangguk, ini kalung ibuku. Ketika aku masih kecil, aku tahu kalung ini diberikan oleh ayahku. Ibuku telah membawanya, terukir dengan nama 3 anggota keluarga kita. Kemudian Jia Suangai mengulurkan tangan dan mengambil kalung di leher gadis itu, melihatnya, dan kemudian berkata, ya, itu benar-benar memiliki nama 3 anggota keluarga kita. Dia benar-benar ibuku Lei Bing. Petik 1. Meskipun diterima saat ini, Jia Suangai masih sulit dipercaya. Pada saat yang sama, dia merasa lebih bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi pada ibunya. Ya, kamu wanita jahat. Jangan menyentuhku. Melihat Jia Suangai memegang kalungnya di tangannya, gadis itu pulih saat ini. Kemudian dia meraih kalung itu kembali dan menatap Jia Suangai dengan marah. Kamu wanita jahat, ini suamiku. Kamu tidak bisa merampokku. Petik 1. Apa? Suaminya? Tiba-tiba, Jia Suangai kembali dan menatap Lin Ming dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lin Ming juga merupakan wajah tak berdaya dan kepahitan. Dikatakan kepada Jia Suangai, Suangai, situasi ibumu istimewa sekarang,
kamu seharusnya tidak memperhatikan apapun yang dia katakan. Sekarang yang paling penting adalah mencari tahu apa yang terjadi pada ibumu. Petik 1. Setelah memikirkannya, Lin Ming bertanya, ketika Anda keluar di pagi hari, kondisi ibumu normal. Petik 1. Kata-kata ini dari mulut Lin Ming bertanya, untuk sementara waktu adalah membiarkan Jia Suangai aleng. Bab 229. Melihat Lin Ming dan Tang Wenbing melihat diri mereka sendiri, Jia Suangai menjelaskan, saya tidak melihat ibu saya pagi ini. Petik 1. Apa? Untuk sesaat, kedua Lin Ming dan Tang Wenbing mengerutkan kening. Melihat ini, Jia Suangai cepat mulai menjelaskan, baik, aku bangun di pagi hari, setelah sarapan, aku pergi untuk meminta ibu saya untuk bangun untuk sarapan, tapi aku melihat ibuku menutupi tubuhnya head dengan selimut, dan dia masih tertidur di tempat tidur, jadi aku menelepon beberapa kali, tapi setelah saya tidak bangun ibu saya tidak menelepon lagi. Petik 1. Lin Ming menunjukkan cara berpikir, dengan cara ini, apa yang terjadi pada ibumu malam terakhir setidaknya, dan kemudian bertanya, jika Anda berpikir tentang hal itu dengan hati-hati, apakah Anda melihat situasi aneh lainnya? Setelah sedikit pemikiran, Jia Suangai berseru dan berkata, berbicara tentang situasi yang aneh, itu benar-benar sedikit. Sejak ibu saya diselamatkan dan kembali dari Guangyang City, ia memiliki kebiasaan minum. Di bawah tempat tidur, selalu ada stoples anggur. Kemarin, saya bertanya pada ibuku apa jenis anggur ia minum, dan dia memelototiku. Oh, benar, pada titik ini, Jia Suangai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, hal lain yang aneh adalah bahwa meskipun ibu saya baru-baru ini jatuh cinta dengan minum, aku tidak mencium sedikit anggur di kamar tidur ibu saya atau bahkan pada ibu saya. Saat ia berbicara, Lei Bing, ibu Jia Suangai, yang diadakan Lin Ming erat seperti koala. Lin Ming secara alami dapat merasakan bahwa tubuh Lei Bing sangat ringan, dan tampaknya tidak menjadi 80 jin oleh karena itu, ia tidak akan mengalami kesulitan apapun. Bahkan jika ia memegang itu selama beberapa hari dan malam, itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kuncinya adalah bahwa Lei Bing tampaknya tidak ingin melepaskan dia, yang membuat dia speechless. Untuk saat ini, Lei Bing hanya bisa menahan diri seperti ini. Mendengar Jia Suangai berbicara tentang minum, Lin Ming alami mengendus wajah dan rambut Lei Bing hati-hati, tapi dia tidak mencium anggur apapun. Ya Tuhan, pada saat ini, Tang Wenbing tiba-tiba teringat sesuatu. Serunya, dan kemudian ia tampak bersemangat dan gugup dan berkata, itu bukan jar anggur, tetapi jar racun. Petik 1. Altar Gu. Lin Ming dan Jia Suangai berdua mendengar dua kata ini untuk pertama kalinya. Untuk sesaat, mereka melihat Tang Wenbing ingin tahu. Tang Wenbing mengangguk, altar Gu adalah alat untuk meningkatkan Gu serangga orang tersebut. Gu akan menempatkan Gu serangga ke dalam tabung Gu dan membiarkan mereka bertarung dan melahap satu sama lain. Terakhir yang tersisa adalah serangga Gu paling kuat, yang merupakan Raja Gu Serangga. Ini, wajah Jia Suangai ini luar biasa, suaranya gemetar, dan ia berkata kepada Tang Wenbing, maksud Anda ibu saya adalah meningkatkan serangga beracun. Pada saat ini, Tang Wenbing tidak lagi mengatakan apa-apa, ia mulai menemukan itu di kamar tidur. Ketika ia mendengar kata-kata Tang Wenbing ini, Lin Ming tidak berani membiarkan Lei Bing memegang erat-erat seperti koala, karena ia tiba-tiba merasa jejak es dingin dari Lei Bing. Dalam beberapa saat, dia tidak bisa membantu memikirkan dua kata untuk orang menenungkan. Itu benar. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Lei Bing di depan saya adalah demagog Ini untuk alasan ini bahwa Lei Bing tiba-tiba menjadi seperti gadis 16 atau 17. Berpikir ini, Lin Ming dikatakan Lei Bing, gadis kecil, aku lelah. Biarkan aku beristirahat. Petik 1. Mata Lei Bing jelas dan transparan. Dia melihat Lin Ming, seolah-olah dia sedang mencoba untuk mengatakan kebenaran kata-kata Lin Ming. Akhirnya, Lei Bing mengangguk dan berkata, oke,
suami, Anda bisa beristirahat. Petik 1. Kemudian Lei Bing melompat turun dari Lin Ming, tapi masih menjangkau dan memegang tangan Lin Ming. Melihat penampilan Lei Bing bahwa ia tidak bisa meninggalkan dia sejenak, Lin Ming merasa bergerak dalam hatinya. Dengan cara rahasia, ya, selama Anda klik pada Lei Bing, Anda dapat mengkonfirmasi apakah dia demagog atau tidak. Berpikir ini, Lin Ming segera pergi untuk melakukannya, dan yang lain terjadi di sekitar belakang Lei Bing. Kemudian, beberapa suara papa, cincin keluar, dan titik pada Lei Bing. Pada saat yang sama, Lei Bing juga merasa tindakan Lin Ming pada dirinya. Dia berkedip cerah dan indah matanya yang besar dan berkata kepada Lin Ming, "Suami, apa yang Anda lakukan pada saya?" Dengan itu, Lei Bing berbalik dan terlihat itu. Dia tampaknya ingin melihat apakah ada sesuatu di belakangnya. Gilirannya tiba-tiba Lei Bing membuat Lin Ming merasa sedikit tergagap. Itu benar. Dia hanya menyentuh Lei Bing beberapa kali. Jika dia orang biasa, ia akan mampu bergerak saat ini. Lei Bing benar-benar demagog. Untuk sesaat, wajah Lin Ming juga sangat jelek. Tampaknya bahwa ada kesempatan baik bahwa Lei Bing adalah satu di belakang Bai Muyu dan lain-lain. Saya menemukannya. Pada saat ini, suara menyenangkan Tang Wenbing berdering keluar. Dia melihat Tang Wenbing pindah botol anggur dari bawah tempat tidur. Guci anggur itu disegel. Tampaknya itu benar-benar jar anggur biasa. Jangan bergerak, kepala Tang. Petik 1. Melihat bahwa Tang Wenbing hendak membuka jar anggur, Lin Ming segera menghentikannya. Karena ini adalah jar racun, ada beberapa serangga yang kuat di dalamnya. Petik 1. Tang Wenbing juga berseru kaget dan cepat mengambil tangannya. Pada saat ini, Lin Ming sudah datang. Setelah hati-hati melihat jar anggur, tiba-tiba ia tampak bahagia. Ada apa? Apa yang Anda temukan? Melihat ini, meminta Tang Wenbing. Lin Ming berkata dengan gembira, "Jika saya tidak kira, harus ada kitab obat surgawi di tangan Lei Bing." Petik 1. Apa? Tang Wenbing melihat Lin Ming tak percaya. Lin Ming menunjuk ke jar anggur dan berkata, "Pemimpin tim Tang, apakah Anda memiliki serius melihat kata-kata di atasnya?" Tang Wenbing memandang serius dengan keraguan. Saat berikutnya ia berseru, benar-benar, ada beberapa kata di permukaan altar ajaib ini, tetapi ini tampaknya menjadi karakter tradisional. Dan itu terlalu kecil bagi saya untuk melihat dengan jelas. Petik 1. Lin Ming telah melihat misterius dan berkata, "Pemimpin Tang, pada kenyataannya, ini tidak karakter Cina tradisional, tapi karakter Cina kuno. Orang tua saya mengatakan bahwa itu adalah karakter Cina kuno yang digunakan untuk menulis keterampilan ilahi obat surgawi. Anda tidak mengenal mereka, dan itu tidak aneh." Petik 1. Lalu Lin Ming melanjutkan. Kata-kata kuno mengatakan bahwa ini adalah serangga altar beracun. Jika serangga beracun disimpan di dalamnya, serangga beracun bisa menjadi serangga beracun, dan kemudian mereka dapat menjadi raja serangga beracun, dan jenis raja serangga beracun bisa membuat orang. Pada titik ini, Lin Ming tidak bisa membantu menjeda, dan terlihat kemudian di Lei Bing duduk di tanah. Meremajakan. Tiba-tiba, Tang Wenbing dan Suangai Jia berbicara dengan satu suara. Lin Ming mengangguk, itu benar, itulah yang jar racun mengatakan. Tampaknya hal semacam ini juga berlaku. Tiba-tiba, mata Lin Ming jatuh pada Lei Bing duduk di tanah. Pada saat ini, Lin Ming pindah dalam hatinya dan berkata, "Pemimpin tim Tang, dengan cara ini, Anda dapat mengambil foto dari obat surgawi di ponsel Anda dan biarkan Lei Bing lihat untuk melihat apakah ia telah melihat mereka." Petik 1. Bab 230. Tang Wenbing mengangguk. Kemudian dia mengambil ponselnya dan membalikkan gambar-gambar tentang sihir dalam volume ke-9 keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi yang dikirim oleh Hu An dan menyerahkan mereka ke Lei Bing. Lalu Lin Ming bertanya dengan lembut, "Gadis kecil, pernahkah kamu melihat buku ini?" Melihat bahwa Lin Ming bertanya, Lei Bing terlihat serius. Kemudian, Lin Ming dan Tang Wenbing berharap untuk itu,
karena mereka berdua mengetahuinya dengan sangat baik. Jika Lei Bing pernah melihatnya, ada toples ajaib. Mungkin keajaiban buku ini benar-benar ada di tangan Lei Bing. Setelah beberapa saat, Lei Bing menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah melihatnya." Lalu dia bertanya pada Lin Ming, suaminya, "Apakah Anda ingin buku ini?" Lin Ming mengangguk pelan, "Ya, suamiku menginginkan buku ini." Petik 1. Aku bercanda. Tentu saja, Lin Ming menginginkan buku ini. Ini adalah buku tentang keajaiban kedokteran surgawi. Itu harus mencatat bagaimana menyingkirkan keajaiban Bai Muyu, Du Senjun dan Chen Minran. Untuk Lin Ming, buku ini tidak diragukan lagi merupakan buku yang menyelamatkan jiwa. Kemudian, dia mendengar Lei Bing berkata, "Suamiku menginginkan buku ini. Aku bisa memberikannya ke Lin Ming." Petik 1. Oh. Melihat bahwa kata-kata Lei Bing tampaknya memiliki makna yang mendalam, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi sedikit waspada. Lalu dia melihat Lei Bing. Tiba-tiba, dia juga merasa bahwa gadis di depannya tidak sesederhana yang dia lihat di permukaan. "Gadis kecil, kondisi apa yang kamu butuhkan dari Lin Ming sebelum kamu bisa memberikan buku itu ke Lin Ming?" Secara alami, saya juga dapat mendengar apa yang dikatakan Lei Bing, dan Tang Wenbing mengatakannya. Lei Bing hanya menatap Lin Ming dan berkata, "Kamu tidak bisa menyukai orang lain. Kamu hanya bisa memilikiku di hatimu." Petik 1. Lin Ming tertegun sesaat. "Berjanjilah sekarang." Tang Wenbing mengatakan sepatah kata pun di samping, dan kemudian menunjuk kepalanya, yang berarti bahwa otak Lei Bing abnormal, dan apa yang dia katakan tidak bisa dihitung. Melihat ini, Lin Ming hanya mengertakkan giginya dan mengangguk, "Oke, suamiku berjanji padamu." Petik 1. Ketika suara Lin Ming jatuh, Lei Bing bangkit dan pergi kejar magic. Setelah membukanya secara langsung, dia merentangkan tangannya. Adegan ini membuat Lin Ming, Tang Wenbing dan Jia Suangai diam-diam berseru. Tetapi tidak ada yang terjadi. Saat berikutnya, tangan Lei Bing keluar, ada pamflet di tangannya, terlihat sangat sederhana, Anda dapat melihat itu adalah buku kuno. Ini dia, suaminya. Kemudian, Lei Bing menyerahkan kitab obat surgawi ke Lin Ming. Secara alami, Lin Ming sibuk melihat melalui buku. Dia membacanya sekilas. Secara alami, dia segera menyelesaikan buku. Setelah membacanya, Lin Ming juga menghela nafas lega, dan wajahnya sangat bahagia. "Bagaimana, apakah ada cara untuk menyingkirkan kehamilan aneh?" Tang Wenbing segera bertanya. Lin Ming mengangguk dan berkata, "Ya." "Oh, begitulah cara kerjanya?" tanya Wenbing. Wajah Lin Ming sedikit tenggelam, dan ada cahaya dingin di matanya. Dia berkata, "Selama kamu membunuh orang yang beracun, kamu bisa menyingkirkan kehamilan aneh ini." Sejenak, Wen Bintang tidak bisa membantu, dan membunuh orang yang meracuninya. "Tapi sekarang saya tidak tahu di mana orang itu berada." Lin Ming tidak terlalu khawatir. Dia berkata, "Pemimpin tim Tang, jangan khawatir. Saya akan segera menemukan orang di belakang kejahatan." Petik 1. Bagaimana menemukannya? Tang Wenbing masih menggelengkan kepalanya. "Temukan dari Bai Xiangrui." Setelah jeda, Lin Ming melanjutkan, dan Bai Xiangrui ini tepat di luar pintu. Petik 1. Tang Wenbing menggelengkan kepalanya, Bai Xiangrui adalah demagog. Dia memiliki kulit kasar dan daging tebal. Kita tidak bisa membantunya. Bagaimana kita bisa menemukan demagog darinya? Lin Ming sangat percaya diri, keahlian ilahi dari kedokteran surgawi ini tidak disebut keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi dengan sia-sia. Itu tidak hanya menggambarkan secara rinci bagaimana meningkatkan serangga beracun, tetapi juga bagaimana menumbuhkannya, dan, yang lebih penting, cara menghadapinya. Oh, sungguh. Lalu bagaimana kita bisa berurusan dengan Guren? Tang Wenbing tiba-tiba juga datang jejak roh, berulang kali bertanya. Lin Ming terlihat sangat misterius, "Jangan khawatir, pemimpin Tang.
Ketika kamu melihatnya sebentar lagi, kamu akan tahu. Petik 1. Tang Wenbing segera tidak memiliki semangat yang baik untuk bersenandung. Dengan saya juga menjual hubungan apapun, sungguh. Petik 1. Aku akan memastikan bahwa Bai Xiangrui akan segera menendang. Petik 1. Lin Ming dihitung dengan percaya diri. Benar saja, begitu dia jatuh, ada ledakan keras. Jelas bahwa Bai Xiangrui telah menendang pintu terbuka dan Bai Xiangrui masuk. Tang Wenbing memandang Lin Ming dan berkata, Bai Xiangrui datang pada waktu yang tepat. 24 jam baru saja berlalu. Dia datang untuk mengambil tubuhmu. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming membiarkan Jia Suangai tinggal di kamar tidur untuk mengurus Lei Bing, dan kemudian pergi dengan Tang Wenbing. Segera setelah Lin Ming muncul di tangga di lantai 2, Bai Xiangrui di lantai pertama melihatnya. Dia tertegun pada awalnya, lalu mencibir dan berkata, tuanku benar-benar pintar. Setelah mengetahui bahwa Anda memiliki 8 benang energi di tubuh Anda, ia menebak bahwa Anda tidak boleh mati. Anda masih hidup. Petik 1. Setelah jeda, Bai Xiangrui menjadi lebih membunuh dan berkata, namun, Anda belum mati sekarang. Anda akan segera mati. Petik 1. Apakah itu? Setelah beberapa langkah cepat, Lin Ming datang ke lantai pertama, dan kemudian berhadapan muka dengan Bai Xiangrui. Secara alami, ada Wenbing Tang. Mengapa? Pada saat ini, Tang Wenbing akhirnya menemukan eksentrisitas Bai Xiangrui. Dia terkejut. Melihat ini, Bai Xiangrui bangkit dengan sombong dan berkata, pemimpin tim Tang, kamu benar. Aku punya 8 serpihan ki di tubuhku, yang sama dengan milikmu. Namun, kekuatanku berkali-kali lebih kuat dari milikmu. Jika Anda tidak bergandengan tangan, saya tidak bisa menahan diri. Petik 1. Kemudian Bai Xiangrui memandang Lin Ming dengan wajah suram dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri sekarang, agar tidak menderita semacam siksaan yang tidak manusiawi nanti. Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu, sayang sekali bahwa kamu bukan aku. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi aku, karena kamu tidak pernah tahu berapa banyak kartu yang aku miliki dan apa itu. Haha, dengan mencibir, Lin Ming terlihat sangat menghina dan menatap Bai Xiangrui, yang membuat Bai Xiangrui semakin marah. Sebelum dia bukan lawan Lin Ming, dia sangat dipermalukan oleh Lin Ming. Sekarang kekuatannya jauh lebih kuat daripada Lin Ming. Meski begitu, Lin Ming masih membencinya. Bagaimana dia tidak bisa marah? Tiba-tiba yang dingin, roh pembunuhan Bai Xiangrui menjadi lebih kuat, dan dia memandang Lin Ming dengan jijik. Kartu apa yang bisa Anda miliki? Satu-satunya kartu Anda adalah bahwa Anda menyembunyikan kekuatan nyata Anda. Tetapi sekarang, saya sudah tahu, sekarang, kamu mati. Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.